Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai ujian ekonomi teknik yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Yarnisa, STP MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahel Angel P. Siregar dengan NIM D1C1222016. Saya dari kelas R002. Lanjut, di sini ada pertama-tama ada asumsi. Asumsi yaitu pertama, modal milik sendiri. Jumlah jam kerja 5 jam per hari. Jumlah hari kerjanya itu yaitu 300 hari per tahun. Berat produk per kemasan yaitu 100 gram. Rencana kapasitas produk 300 kilogram. Kapasitas produksi tahun pertamanya yaitu 40% dikali dengan 300. 300 itu tadi rencana kapasitas produksi. Jadi dihasilkan 120 kg. Begitu juga kapasitas produksi tahun kedua 80% dikali 300 sama dengan 240 kg. Dan kapasitas produksi tahun ketiga yaitu 100% dikali 300 dihasilkan yaitu 300 kg. Ada harga produk atau kemasan yaitu sebesar 2.000. Lanjut, di sini ada tabel investasi. Tabel investasi itu berisi alat texturizer berjumlah 1 dan harganya yaitu 600.000. Ada juga mesin penggiling membutuhkan 1, harganya yaitu 500.000. Begitu juga ada sealer membutuhkan 1 buah, harganya yaitu 125.000. Ada juga timbangan membutuhkan 1, harganya yaitu 100.000. Di sini juga ada instalasi listrik berjumlah 800.000. Jadi total dari investasi yaitu 2.125.000. Masuk yang kedua yaitu tabel biaya tetap. Tabel biaya tetap itu berisi penyusutan alat dengan banyaknya yaitu 20%. Harga satuannya tadi itu 1.325.000. Jadi dihasilkan 265.000 setelah dilakukan penyusutan sebesar 20%. Lanjut ke pemeliharaan. Pemeliharaan banyaknya 3%. Harga satuannya itu 1.325.000. Jadi jumlahnya itu 39.750.000 itu dari 3%-nya. Kemudian ada tingkat bunga itu sebanyak 20%. Harga satuannya yaitu 2.125.000 dengan jumlah 425.000. Jadi total dari tabel biaya tetap yaitu 729.750. Selanjutnya ada biaya tidak tetap. Dalam biaya tidak tetap ini berisi bahan baku dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk produksi. Masuk ke biaya tidak tetap pada tahun pertama, itu ada bahan baku membutuhkan sebanyak 120 kg dengan harga satuan 1.500. Jadi jumlahnya itu 180.000. Begitu juga ada metionin membutuhkan 0,6 kg dengan harga satuannya 10.000. Jadi 6.000. Ada juga garam membutuhkan 1,2 kg dengan harga satuan 400 perak. Jadi jumlahnya itu 480 perak. Ada juga minyak membutuhkan 24 liter. Harganya yaitu 1.500. Jadi kami mengeluarkan uang 36.000. Begitu juga ada pengemas membutuhkan 6 kg dengan harga satuan 3.000, maka jumlahnya yaitu 18.000. Begitu juga ada tenaga kerja, kami memperkerjakan 1 orang dengan harga satuannya 2.500. Jadi kami mengeluarkan untuk gaji tenaga kerja yaitu 750.000. Ada juga listrik sebesar 8 kWh dengan harga satuan 75, maka dihasilkan 187.200. Jadi total biaya tidak tetap tahun pertama yaitu 1.177.680. Lanjut ke biaya tidak tetap pada tahun kedua yaitu bahan baku. Kami membutuhkan 240 kg
dengan harga satuannya 1.500, jadi kami mengeluarkan 360.800. Lanjut kedua ada metonin, kami membutuhkan 1,2 kilogram dengan harga satuannya 10.000. Sorry, itu salah, tipe. Jadi kami mengeluarkan 12.000. Selanjutnya ada garam. Garam kami membutuhkan 2,4 kilogram dengan harga satuannya 400. Jadi jumlahnya yaitu 960. Selanjutnya ada minyak. Kami membutuhkan 48 liter dengan harga satuan 1.500. Jadi jumlahnya yaitu 720.800. Begitu yang ada pengemas. Kami membutuhkan 12 kilogram dengan harga satuan 3.000. Jadi jumlahnya yaitu 36.000. Begitu juga ada tenaga kerja, kami mempunyai 1 orang dengan harga per bulannya itu 2.500, jadi kami mengeluarkan 750.000. Dan juga ada listrik 8 kWh dengan harga satuan 75, kami mengeluarkan 187.200. Jadi totalnya pada biaya tidak tetap pada tahun kedua yaitu 1.418.160.000. Lanjut ke biaya tidak tetap pada tahun ketiga. Sama seperti sebelumnya, ada bahan baku, tetapi di sini kami membutuhkan 300 kilogram dengan harga satuan 1.500, jadi kami mengeluarkan 450.000. Kemudian ada metonin, kami membutuhkan 1,5 kilogram dengan harga satuannya 40.000, jadi kami mengeluarkan uang sebesar 15.000. Selanjutnya ada garam, kami membutuhkan 30 kilogram dengan harga 400 perak, dan kami membayarnya sebanyak 1.200. Kemudian ada minyak, kami membutuhkan 60 liter dengan harga per liternya 1.500, jadi kami mengeluarkan 90.000. Kemudian ada pengemas, kami membutuhkan 15 kilogram dengan harga satuan 3.000, kemudian jumlahnya yaitu 45.000. Selanjutnya ada tenaga kerja 1 orang dengan bergaji 2.500. Kemudian kami menjumlahkannya menjadi 750.000. Kemudian ada listrik sebesar 8 kWh dengan harga satuan 75, jumlahnya itu 187.200. Jadi total pada biaya tidak tetap pada tahun ketiga itu 1.538.000. Biaya tidak tetap tahun keempat sama dengan tahun ketiga. Begitu juga biaya tidak tetap pada tahun kelima sama dengan tahun ketiga yaitu 1.538.400. Lanjut ke produk yang dihasilkan pada tahun pertama, yaitu ada 120 kilogram sama dengan 120.000 gram dibagi 100 gram. Jadi yang dihasilkan dalam tahun pertama yaitu 1.200 pieces. Kemudian lanjut ke tahun kedua, itu ada 240 kilogram sama dengan 240.000 gram dibagi 100 gram. Jadi pada tahun kedua dihasilkan 2.400 pieces. Kemudian lanjut pada tahun ketiga menghasilkan 300 kilogram sama dengan 300.000 gram dibagi 100 gram. Jadi menghasilkan 3.000 pieces. 100 gram ini adalah ukuran pengemasnya. Jadi dibagi dan menghasilkan 3.000 pieces. Begitu juga pada tahun keempat dan tahun kelima sama dengan tahun ketiga menghasilkan 3.000 pieces. Berikut adalah uraiannya. Penerimaan pada tahun pertama sebanyak 1.200 dengan harga satuannya yaitu 2.000. Pada tahun pertama kami menerima uang 2.400.000. Pada tahun kedua kami menghasilkan sebanyak 2.400 pieces dan kami menghasilkan uang sebanyak 4.800.000. Selanjutnya pada tahun ketiga kami menghasilkan 3.000 pieces. Kemudian kami menghasilkan 6 juta. Begitu juga pada tahun keempat dan tahun kelima sama dengan tahun ketiga dengan penghasilan 6 juta juga. Jadi total pada penerimaan kami yaitu 25.200.000. Selanjutnya ada aliran cash atau cash flow. Pada aliran cash ini
Ada penerimaan pada tahun pertama yaitu 2.400.000 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada pengeluaran. Dalam pengeluaran itu ada investasi. Investasi pada tahun pertama yaitu 2.125.000. Kemudian ada biaya tidak tetap pada tahun pertama yaitu 1.177.680. Pada tahun kedua 1.418.166. Pada tahun ketiga 1.538.400. Begitu juga pada tahun kelima dan tahun keempat dan tahun kelima. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap pada tahun pertama yaitu 729.750. Tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, tahun kelima juga sama, 729.750. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan pada tahun pertama kami tidak memperoleh keuntungan, melainkan kami memperoleh minus. Minusnya itu sebesar 1.632.430. Pada tahun kedua, kami memperoleh keuntungan 2.652.090. Pada tahun ketiga, kami memperoleh keuntungan 3.731.850. Begitu juga pada tahun keempat dan tahun kelima. Kemudian ada present value. Di present value ini ada penerimaan sebesar 2.400.000, kemudian pada tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 6 juta, tahun kelima 6 juta juga. Kemudian ada I-nya, kita cari I-nya sama dengan 20%, rumusnya bisa kita cari di tabel bunga. Jadi menghasilkan 3 juta, pada tahun kedua itu menghasilkan 3.999.846. Tahun ketiga 4.166.400. Tahun ketiga 3.472.200. Tahun kelima 2.893.000. Kemudian ada I sama dengan 30%, sama juga rumusnya bisa dicari di tabel bunga. Dihasilkan tahun kedua 3.692.160, tahun ketiga 3.550.200, tahun keempat 2.731.200, tahun kelima 9.100.600. Kemudian ada I sama dengan 70%. Itu 2.823.529 pada tahun kedua. Pada tahun ketiga yaitu 2.076.124. Pada tahun keempat 1.221.249. Dan pada tahun kelima 718.390. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran kami pada tahun pertama yaitu 4.032.430 rupiah. Selanjutnya pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima bisa kita lihat sama-sama di tabel. Berikutnya ada I sama dengan 20%. Rumusnya bisa kita cari di tabel bunga. Menghasilkan yang ada di tabel. Kemudian ada keuntungan. Tadi pada tahun pertama kami tidak memperoleh keuntungan, melainkan kami minus 1.632.430 rupiah. Selanjutnya pada tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, tahun kelima bisa kita lihat sama-sama di tabel. Kemudian ada net present value. Net present value ini kita pertama ada I sama dengan 0%. NVP sama dengan keuntungan pada tahun pertama tadi ditambah dengan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Menghasilkan yang 0% menghasilkan 8.483.360. Kemudian yang 20%, keuntungan tadi pada tahun pertama ditambah dengan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu yang 20%.
Jadi menghasilkan 7.128.444. Kemudian yang 30%, keuntungan tahun pertama sama seperti tadi, menghasilkan 5.620.950. Kemudian yang 70% itu sama seperti tadi, 2 juta, menghasilkan 2.425.324. Kemudian ada internal rate of return. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dalam kurung I1, I2 dikurang I1. Itu sama dengan 20% ditambah 5.620.950 yang 30% tadi per 8.046.274 dikali 40%. Sama dengan 20 dikali 0,69 kali 40. Menghasilkan 47,6. Kemudian ada nisbah. Nisbahnya itu yang I sama dengan 0% itu sama seperti tadi. B sama dengan 2.400.000 ditambah 4.800.000 tambah 6 juta tambah 6 juta. Ini itu penerimaan tadi. Menghasilkan 25.200.000. Kemudian ada yang C, 4.032.430 ditambah 2.147.910 ditambah 2.260. Dan berikutnya itu menghasilkan 12.984.760. Jadi pada I sama dengan 0% menghasilkan B per C sama dengan 1,94. Kemudian I sama dengan 20%. B-nya itu menghasilkan 16.932.240 dan C-nya yaitu 9.803.792. Jadi pada 20% B per C-nya itu sama dengan 1,72. Lanjut ke 30%, B-nya itu menghasilkan 14.474.160 dan C-nya 8.851.506. Jadi pada 30% B per C-nya itu dihasilkan 1,63. Kemudian lanjut ke 70%. B-nya itu dihasilkan 9.239.292. Kemudian C-nya itu 6.813.963. Kemudian dari 70% itu dihasilkan B per C sama dengan 1,35. Kemudian ada break even point. Break even point ini ada pertama yaitu ada BEP penerimaan. Biaya penerimaan ini rumusnya itu biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetap dibagi biaya penerimaan. Jadi setelah yang kita dapatkan tadi itu kita masukkanlah angka-angkanya yaitu 729.750 itu biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetapnya itu 1.538.400 per 6 juta itu biaya penerimaan. Jadi dihasilkan 729.750 per 0,7436. Jadi BEP penerimaannya itu 981.374. Kemudian ada BEP produksi. BEP produksi itu rumusnya ya adalah BEP penerimaan per harga. Jadi BEP penerimaan tadi 981.374 per harganya yaitu 2.000. Jadi dihasilkan BEP produksinya itu 490.687. Kemudian ada BEP harga. BEP harga ini ada rumusnya yaitu biaya total per produksi. Biaya totalnya tadi yaitu 2.268.150 per produksinya itu tadi 3.000. Kemudian ada analisis sensitivitas. Di dalam analisis sensitivitas ini ada penerimaan toleransinya itu perencanaan minimum per penerimaan direncanakan dikali 100%. Masukkan tadi angka-angkanya.
menjadi 981.374 per penerimaan rencanakannya tadi 6 juta, jadi dikali 100%, menghasilkan 16,35%. Itu adalah analisis sensitivitas penerimaan. Lanjut ke analisis sensitivitas produksi, yaitu rumusnya produksi minimum per produksi direncanakan dikali 100%. Tadi produksi minimumnya 16,35%, produksi direncanakannya 3.000 dikali 100%, menghasilkan 0,545%. Kemudian ada analisis sensitivitas harga, itu ada harga minimum per harga direncanakan dikali 100%. Harga minimumnya 756,05, harga direncanakannya yaitu 2.000 dikali 100%, menghasilkan 37,802%. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.